Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hayakumullah wa bayyakum wa saddadanillahu wa iyyakum alal khairi wal huda mahayyina wa as'aluhu bimannihi wa karamih ayyaj'alani wa iyyakum min ahlil ilmi wal qur'ani tadabbura wa fikha. Innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Taib ayyuhal ikhwatul kiram, kita lanjutkan lagi kajian kita berikutnya di sini tentang masalah nasihatnya Ibnu Umar. Syekh Abdullah an lisan bahasna ulama an lisan nama Taib. Wa min mawaidihi radhiyallahu ta'ala anhu, termasuk nasihatnya Ibnu Umar radhiyallahu anhu adalah ucapan beliau tentang masalah lisan. Beliau mengatakan ahaqqu ma tahharal abdu lisanuhu, yang paling berhak untuk dibersihkan oleh seorang hamba adalah lisannya. Masya Allah tabarakar rahman. Kenapa orang tuh masih banyak yang membersihkan telinganya, matanya? Orang tuh perhatian dengan belek mata. Kapan ada belek mata, benci, Masya Allah, malu. Ketika memiliki kotoran telinga juga sama, malu. Bahkan Masya Allah tabarakar rahman, ada sebagian orang ketika mendapati lehernya berdaki, wallahi malu dia. Nam sahih. Berarti kan ketahuan tidak apa? Mandi. Kapan digosok sama kawannya, sap, daki sekilo. Softa naam. Tapi maksudnya kotor sekali. Orang tuh wallahi malunya betul-betul malu. Tapi ada bagian tubuh manusia yang orang gak perhatian dengan kasus tadi. Apa? Lisan. Sebagian orang nasallallahu assalamatu wal afiyah, dia gak merasa harus membersihkan tubuh-tubuh dia. Ada kasus dulu kawanana nasallallahu assalamatu wal afiyah. Rejal nih orang nih, laki-laki, Masya Allah. Bisa-bisanya laki-laki ini santri ketika itu kutuan. Yang hebatnya laki-laki kutuan. Orang tuh kalau kutuan apa? Perempuan. Satu asrama kawannya mungkin bisa nular loncat gitu loh. Tapi ternyata yang kutuan siapa? Laki-laki. Satu asrama yang kutuan cuman dia. Kutunya mau pindah ke kawannya nggak bisa. Ya karena kita rambutnya apa? Pendek. Kalau akhwat mungkin ya gampang sekali, kapan sahibahnya kutuan kena bisa. Tapi ini laki-laki wallah rejal. Kapan sisiran sap jatuh apa? Kutu. Sampai itu ada, Masya Allah, antum tahu botol marjan? Itu untuk giling. Perhatian nggak dia sama tubuh? Nggak perhatian, itu udah kelewat itu. Nah ada orang-orang kayak gitu. Nah, tapi kalau kita Masya Allah dari ujung rambut kita jaga, betul, ketombe, kapan ada ketombe, risih kita, malu. Sampai kalau seandainya ketombe di sini nih, wallahi kita tuh malu gitu loh, pakai baju hitam, aduh ada ketombe, pecinya bau itu rasanya malu gitu, kukunya dia ternyata hitam, wallah malu. Terus sampai ke ujung kakinya, sampai Masya Allah tabarakar rahman, ada santri kami di pondok sana, kakinya itu tumit kakinya pakai citra biar nggak pecah-pecah. Masya Allah, dijaga betul itu kulitnya. Antum ada kayak gitu? Jangan pakai citra oles sana oles sini. Kita nih laki-laki nggak perlu yang gitu-gitu. Akhirnya anak sindir lah, masa rejal pakai kayak gitu, laki-laki kayak gitu dan sebagainya. Itu untuk perempuan. Cuman kenapa mereka seperti itu? Untuk menjaga tubuhnya. Nah, sahih. Dan betul Nabi kita Muhammad SAW beliau bersabda, at-tuhuru syatrul iman, yang namanya kesucian sebagian dari
iman. Sahih. Hadisnya hadis yang sahih. Tapi kondisinya banyak orang tidak memperhatikan kesucian lisan. Kesucian apa? Lisan. Yang mana Masya Allah Ibnu Umar sudah mewanti-wanti bahwasanya sebabnya seseorang tuh berbuat banyak dosa adalah lisan dia. Yang mana orang-orang soleh zaman dahulu yahabu atharahu salihun. Orang-orang soleh itu takut dari bahaya lisan. Dan ternyata kita ini merasa anteng-anteng saja, merasa biasa saja, nggak ada bedanya. Abu Bakar Masya Allah Tabarakar Rahman pernah duduk-duduk seperti kita seperti ini. Tiba-tiba dia mengatakan hadza, sambil ditarik ya, hadza awradanil mawarid. Inilah yang membawa saya ke kubangan jahanam. Apa? Lisan. Saking takutnya Abu Bakar dari kasus apa? Lisan. Sahabat yang lain Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud sampai bersumpah. Ibnu Mas'ud sampai apa? Bersumpah. Apa kata Ibnu Mas'ud? Walladzi la ilaha illahu. Demi zat yang tidak ada yang berhak disembah selain siapa? Allah. Ma'ala zahril ardi. Tidak ada di atas muka bumi syai'un, sesuatu pun, ahaqqu bituli sijnin, yang lebih berhak untuk dipenjara dengan waktu yang cukup lama, min lisan, daripada apa? Lisan. Jadi orang yang bisa melakukan kriminal terbesar itu apa? Lisan. Makanya sekarang walhamdulillah ada peraturan undang-undang UU ITE. Kapan nggak ada? Wallahi bebas orang mengatakan apa yang mereka mau. Sekarang walhamdulillah, orang dulu mungkin gampang sekali mencela pemerintah, mencela tetangga, mencela fulan, memfitnah allan. Gampang. Sekarang walhamdulillah dijaga. Kalau nggak ada undang-undang yang dibuat sama manusia, mungkin akan berat. Kenapa? Banyak orang nggak takut hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi takutnya sama hukuman manusia. Padahal yang lebih berhak untuk dipenjara kata Ibnu Mas'ud itu siapa? Lisan. Karena kriminalnya itu besar sekali. Orang banyak nggak sembuh dari luka, sebabnya apa? Lisan. Makanya dinasihatkan berkali-kali, lisan ini banyak membawa petaka. Makanya hati-hati dari apa? Sebab lisan. Sucikan lisan. Sucikan lisan dari mencela orang. Sucikan lisan dari berdoa keburukan kepada orang lain. Sucikan lisan dari ngumpat untuk orang lain. Itu sucikan. Sampai sucikan lisan dari mendoakan diri kita terhadap keburukan. Sekarang banyak orang nih Masya Allah mendoakan diri mereka dengan keburukan untuk mereka sendiri. Sampai antum tahu kasus Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf alaihi salam di penjara sebabnya apa? Siapa sebab di penjara Nabi Yusuf? Siapa? Zulaikha? Siapa? Yusuf. Sebab terbesar kenapa Yusuf bisa di penjara? Sebabnya gara-gara Yusuf sendiri. Apa kata Yusuf dalam Al-Quran Karim? Rabbis sijnu ahabbu ilai. Ya Allah, ya Tuhanku, ya Rabbku, as-sijnu ahabbu ilai. Aku lebih cinta untuk dipenjara. Itu kata Allah dalam Al-Quran Karim. Ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yusuf mengatakan Rabbis sijnu ahabbu ilai. Ya Rabbku, penjara lebih aku cintai ya Allah. Aku lebih senang untuk dipenjara. Dipenjara. Akhirnya disebutkan dalam sebuah riwayat, syaka Yusuf alaihi salam tulal habsi. Nabi Yusuf alaihi salam ngeluh kepada Allah karena kondisi Yusuf di penjara dalam waktu yang panjang ya Masya Allah. Di penjara. Pak, 1 hari kita di penjara, capek bukan? Capek. Manusia ini makhluk sosial. Kapan dia dihalangi, kapan dia di penjara, kapan dia dikurung, capek. 1 hari itu kerasa ya Masya Allah. Makanya Nabi Yusuf alaihi salam ngeluh sama Allah karena panjangnya Nabi Yusuf di penjara. Faqala Allah, maka Allah berfirman,
ya Yusuf, habasta nafsaka haitsu qulta rabbis sijnu ahabbu ilai. Wahai Yusuf, yang memenjarakan diri engkau ya diri engkau sendiri. Kenapa? Karena engkau mengatakan rabbis sijnu ahabbu ilai. Ya Allah, aku lebih senang untuk apa? Di penjara. Akhirnya Yusuf di penjara. Sebabnya muncullah akhirnya Zulaikha. Tapi sebab pertama siapa? Yusuf. Makanya tahir lisanak. Kita harus mensucikan apa? Lisan untuk mendoakan keburukan kepada diri kita sendiri. Wajarlah Allah berfirman, wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair wa kanal insanu ajula. Betapa banyak manusia yang mendoakan keburukan untuk diri dia atau untuk orang lain, padahal dia bisa berdoa dengan apa? Kebaikan. Wa kanal insanu ajula. Begitulah sikap manusia yang sukanya tergesa-gesa. Ya Allah, udah nggak bisa anak ikhtibar. Ini ikhtibar nih, ujian susah ya Allah. Pelajarannya pelajaran faraid, warisan, ya Allah, mumet. Lah, akhirnya apa ujung-ujungnya? Pelajaran jadi apa? Mumet. Matematika susah nggak antum? Susah nggak? Matematika susah nggak? Ya karena antum ngomong susah, susah lah jadinya. Karena kita sudah mengatakan matematika apa? Susah. Udah, wallahi matematika ini susah, capek, ruwet. Ujung-ujungnya susah nggak? Susah. Coba kita ngomong, alhamdulillah pelajaran sekarang matematika, wallahi mudah. Allah mudahkan tidak? Allah mudahkan. Sebabnya apa? Ya doa kita, lisan kita. Kita lagi pusing-pusingnya kepala, lagi berat-beratnya kepala, jumpa pelajaran faraid, ya Allah susah. Nahu, i'rab terus, start. Marfu, mansub, majrur, majzum, ya Allah, fa'il, maf'ul. Ruwet sama dia akhirnya, ya Allah, susah. Dia ngomong susah. Sharaf juga sama. Asi huwa humahum, hiya humahunna. Kalau masih dasar oke lah. Nanti masuk istaf'ala, yastaf'ilu, istif'alan, mustaf'ilun, mustaf'alun, terus seperti itu. Mulai tambah ruwet, apalagi kalau seandainya masuk ke kelas 3. Sekarang kelas 3 pondok itu udah belajarnya udah yang maklul. Roma, yarmi, ramyan, ramin, marmiyun, irmi, la tarmi. Ya Allah, Ustaz, susah. Sekarang udah farra, yafirru, farran, farun, mafrurun, mafarrun, firra, la tafirra, dan seterusnya. Mereka menghafal itu ada kaidah-kaidahnya. Ketika seseorang mengatakan ruwet, ana yakin sampai kiamat pun bakal ruwet. Kenapa? Karena dia yang mendoakan diri dia untuk menjadi ruwet. Makanya coba dibawa nyantai, dibawa tenang. Ana dulu pernah ujian, Masya Allah, ujian paket. Jadi kasusnya abi ana tuh sampai datang ke Solo, ana mau ujian paket, tuh ujian paket lah, kesetaraan. Kawan-kawan tuh nggak ada yang belajar. Abi ana belajar X tambah Y apa-apa, kok X sama Y. Ada tuh kan, Pak, X itu apa? Kata abi ana ngomong, nah X itu kambing, Y itu sapi. Sampai digituin, apa pula sapi sama kambing nih Pak? Sampai musuh ana itu sampai ruwet. Nah makanya jangan nengok orang-orang yang main-main di luar, santri-santri di luar. Sekarang belajar Pak, mereka aja main-main nyantai dan sebagainya. Iya, tetap nggak boleh. Tapi IAM itu harus belajar betul-betul. Jangan akhirnya IAM itu belajar terpaksa. Nengok orang keluar, akhirnya terpaksa belajar. Udah, anak akhirnya memahami Bismillah dan sebagainya. Akhirnya gampang. Mau rumus aljabar ketika itu dan sebagainya. Bisa. Orang-orang kalau dulu anak pondok kapan ini udah susah duluan. Ya sudah. Kapan kita nganggap susah maka jadi apa? Susah. Karena kita yang meminta.
Makanya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, ana inda abdi dhanni bi, ana inda dhanni abdi bi. Aku ini bersama prasangka hambaku. In dhanna khairan fa khairun. Kalau seandainya hambaku memikirkan berprasangka yang baik, fa khairun. Hasilnya apa? Baik. Wa in dhanna syarran fa syarrun. Tapi kalau dia berprasangka buruk, pasti buruk. Ana ambil contoh. Ana dulu, Masya Allah, Tabarakallah Rahman, daftar muqabalah Madinah. Itu ana gak keterima. Cuman ikut-ikutan aja. Wallahi ana jujur. Wallahi ana dulu daftar ke Madinah. Itu sekali. Habis itu gak lagi daftar. Ana paling gak lulus. Banyak yang daftar dan sebagainya. Ya kayaknya nggak bisa. Betul nggak dapat. Tapi ada waktu itu pengumuman dapat Ummul Qura. Masya Allah, pengumuman Ummul Qura, pembukaan penerimaan mahasiswa baru. Ana coba daftar. Siapa tahu ana keterima. Padahal Ummul Qura itu jatah dari Indonesia itu ndak banyak. Kalau Madinah ini ratusan dari Indonesia bisa keterima. Tapi kalau Mekah Ummul Qura 10 pun dah hebat itu. Ana coba daftar bismillah Ummul Qura, ana yakin keterima. Padahal ketika itu ana daftarnya pakai ijazah pondok. Ijazah pondok, ana alhamdulillah ijazah pondok ana bagus nilainya. Tapi kalau ijazah paket, ana tuh kecil. Karena ana ya kecil. Ana nggak fokus di bagian umum. Tapi kalau agamanya ana bagus. Ana coba daftar pakai ijazah pondok padahal belum ada kesetaraan. Jadi belum ada muadalah, akreditasi itu belum ada. Antara pondok Bukhari sama apa? Mekah, Ummul Qura. Tapi kalau Bukhari dengan Madinah udah dapat akreditasi itu. Ada terjadi muadalah dan kita diterima ijazahnya. Ana daftar pakai ijazah pondok ke Ummul Qura. 2 tahun berikutnya keterima, Masya Allah. Kaget ana. Ya Allah, betul keterima. Cuman ana nggak ambil. Karena panggilannya lagi 2 tahun lagi baru berangkat, jadi 4 tahun ana udah punya anak dan sebagainya. Akhirnya ana nggak ngambil. Terakhir kan Ustaz Syafiq nanya, Abdurrahman, ana sampai itu anak makbul fi Ummul Qura. Ana dengar antum keterima di Ummul Qura, kenapa nggak ngambil? Nah, Ustaz, ana 2 kali udah dipanggil, ana nggak ambil gara-gara ana punya anak. Terus gimana antum sekarang? Ana S2 alhamdulillah di IOU, ana bilang. Nah, alhamdulillah kata beliau. Akhirnya ya sudah. Cuman ana itu yakin diterima. Daftar IOU pun nggak tes sana, yakin aja bismillah ana yakin diterima, pakai ijazah STDI, walhamdulillah. Yang lain semua tes, alhamdulillah keterima tanpa tes dan sebagainya. Makanya ana itu sampai sekarang kapan dhonnya itu kuat, wallahi kuat. Tapi kapan dhonnya itu lemah, ana yakin lemah. Ada ikhwan, Ustaz, ana bisa nemenin ana nggak khidbah ke tempat akhwat? Tapi ana ragu ana diterima sama dia. Aduh akhi, kalau antum ragu, tengoklah antum akan sulit untuk diterima. Tapi kalau udah kuat nih, jazm yang memang betul-betul kuat, ana yakin kondisi gimana pun kalau kita sudah istikharah minta tolong sama Allah SWT, kondisi sulit apapun pasti akan dimudahkan oleh siapa? Allah. Makanya ana nyari rezeki, ana takut jualan nanti kalau nggak laku, ya. Makanya kan ustadz-ustadz kita ngomong cicak. Pernah cicak kuliah? Ada cicak kuliah. Makan nggak cicak? Ada nggak rezekinya? Ada. Kita kuliah sampai S1, S2, S3, doktor, wallah. Tapi justru orang yang paling takut dengan rezeki itu orang S3. Yang paling nggak takut SD, S1 itu SD. Apa? Lulusan S1 SD gak pernah takut dengan urusan apa? Rezeki. Makanya nasallallahu salamatul afiyah. Kalau seandainya kita ditakutkan dengan dhon-dhon yang gak benar, sudah. Sebabnya kan lisan kita, anak kayaknya gak diterima di perusahaan ini, sudah gak bakal diterima. Anak kayaknya sulit untuk mendekati fulan dan alan dan sebagainya, ya sudah, akan sulit seperti itu. Makanya jangan sampai kita mudah-mudahan mengucapkan suatu hal yang gak baik dengan apa? Lisan. Apalagi pas sakit. Ya Allah gak sembuh-sembuh. Gak sembuh lah. Udah ngomongnya kayak gitu,
Makanya disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda dalam hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, "Idza hadartumul marid." Kalau kalian menjenguk orang yang sedang sakit, awil mayit, atau sudah meninggal, fala taqulu illa khaira, maka jangan sekali-kali ucapkan sebuah patah kata pun kecuali hal yang baik. Apa sebabnya? Fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Karena ketika itu malaikat banyak mendekati orang-orang yang sakit atau yang meninggal, dan mereka mengaminkan setiap apa saja yang kalian ucapkan. Kalau kita ngomong, itu yang hadir loh ya, nggak boleh ngucapin sembarangan, apalagi yang sakit. Makanya kan terjadi sama Nabi kita Muhammad SAW ketika Nabi kita Muhammad SAW menjenguk seseorang yang sedang sakit. Udah tua, Nabi SAW datang, Nabi jenguk, apa kata Nabi kita Muhammad SAW? La ba'sa tahurun, insyaallah, nggak apa-apa, ini penggugur dosa, insyaallah sembuh kok, kata Nabi kita Muhammad SAW. Apa kata dia? La human tafur ala syekhin kabir tuzirhul kubur. La ya Rasulullah, ini demam yang berat menimpa orang yang sudah tua yang siap dibawa ke kuburan. Apa kata Nabi? Idzan fana'am. Kalau gitu ya sudah, tunggu sebentar lagi. Habis Nabi jenguk, Nabi SAW di pintu rumah ini, kakek tua ini, tiba-tiba apa? Nabi mendengarkan suara erangan sakaratul maut dia. Ternyata sudah meninggal. Apa sebabnya? Ngucapkan sesuatu hal yang salah. Makanya kapan sakit kanker, ya Allah nggak sembuh lagi, stadium 4, sudah stadium 4. Ya Allah, seakan-akan nggak ada Tuhan, sudah bakal meninggal. Makanya sampai Nabi kita Muhammad SAW bersabda, kalau seandainya kondisi kita ini memang berat, apa kata beliau? La yatamannayanna ahadukumul maut. Jangan sekali-kali kalian mengharapkan mati. Sebabnya apa? Bidurin asabahu, gara-gara penyakit yang menimpa dia, stadium 4, kanker, langsung mengatakan sudahlah mati saja. La, kata Nabi, harus bangun optimis. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Beliau bersabda, fa in kana la budda minhu fakulu. Kalau seandainya memang harus meninggal, nggak tahan lagi, nggak kuat lagi, maka ucapkan doanya, Allahumma in kanatil hayatu khairan li fahyini. Kalau seandainya aku memang masih bagus untuk hidup, kalau kehidupan memang lebih bagus untuk saya, fahyini, ya Allah hidupkan saya, optimis. Wa in kanatil wafatu khairan li fatawaffani, ya Allah, tapi kalau seandainya kondisi kehidupan saya memang lebih baik meninggal sekarang, fatawaffani, meninggalkan, jadikan aku ini meninggal ya Allah sekarang. Itu kita jangan sampai pesimis. Kita optimis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau sakit tiba-tiba udahlah nggak bakal sembuh, sudah nggak sembuh beneran. Antum tahu dulu zaman-zaman Covid, ketika dicek itu ada 2 orang sakit, sama-sama sakit pilek. Yang satu ngomong, waduh kena nih Covid udah. Yang satu enggak, insya Allah aman. Berangkatlah safar, keluar dari zona dia. Pas keluar, yang satu betul kedetek Covid, yang satu enggak. Sebabnya apa? Lagi safar, yang satu ngomong insya Allah enggak Covid. Doa musafir mustajab bukan? Mustajab. Yang satu ngomong apa? Covid beneran, ketahan. Apa sebabnya? Gara-gara ucapan doa. Makanya Masya Allah Tabarakar Rahman, coba latih lisan untuk enggak mengucapkan sesuatu hal yang kotor. Itu yang disebutkan. Makanya yang paling Nabi SAW takutkan untuk umat Islam itu apa? Lisan. Itu yang paling Nabi takuti. Disebutkan dari Sufyan ibn Abdillah Al-Thaqafi, dia berkata, ya Rasulullah, hadithni an syai'in a'tasimu bihi. Wahai Rasul, kabarkan kepada saya tentang satu perkara yang aku berlindung dengan perkara tersebut.
Maka apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Qul rabbiyallah tsummas takim. Wahai Sufyan, ucapkanlah rabbiyallah. Rabbku adalah siapa? Allah. Tsummas takim. Kemudian istiqomahlah. Qultu, aku berkata, ya Rasulullah, ma akhwafu ma takhafu alayya. Terus apa yang paling engkau takutkan terhadap diri saya? Apa itu? Fa akhadha bi lisani nafsihi thumma qala hada. Nabi SAW keluarkan lisannya, ya Sufyan, hada. Ini yang paling aku takutkan. Engkau binasa dengan sebab apa? Lisan. Itu sahabat Sufyan ibn Abdullah Ats-Tsaqafi ma'ruf, sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi takut Sufyan ibn Abdullah Ats-Tsaqafi binasa sebab lisannya, apalagi ya kita yang hidupnya jauh dibandingkan sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya setiap ucapan itu ada hisabnya. Walaupun cuman ada hisabnya, ada hisabnya. Apa kata Ibnu Abbas? Syuf, Masya Allah. Yuktabu kullu ma tukullima bihi min khairin aw syarrin. Semuanya akan ditulis apa yang diucapkan oleh manusia min khairin aw syarrin, baik ucapan yang baik atau ucapan yang buruk. Masya Allah. Beliau mengatakan wa innahu la yuktabu qauluka, sampai ucapan engkau itu ditulis akaltu, syaribtu, zahabtu, ji'tu, ra'aitu. Sampai ucapan kita aku telah makan, ada hisabnya. Aku telah berangkat, ada hisabnya. Aku telah datang, ada hisabnya. Aku telah melihat fulan, ada hisabnya. Semua ada apa? Hisab. Ucapan-ucapan ringkas tadi ada hisabnya. Hatta idza kana yaumal khamis, sampai tibalah hari apa? Kamis, khusus hari Kamis. Urida qauluhu wa amaluhu, diangkat oleh Allah SWT amalnya sama ucapannya, diangkat oleh Allah. Makanya disunnahkan kita puasa Senin Kamis. Karena orang puasa biasanya mengucapkan hal-hal yang baik. Dan dia cuma membaca Al-Quran Al-Karim, disitulah diperintahkan, Masya Allah Tabaraka Rahman. Jadi ditutup ketika diangkat oleh Allah SWT, itu ditutup dengan hal-hal yang baik sampai maghribnya. Kapan sudah maghrib itu sudah berganti ke malam Jumat, sudah selesai. Makanya Masya Allah Tabaraka Rahman, ucapan seperti itu sampai ditulis. Imam Ahmad ibn Hanbal pernah mengerang kesakitan, seperti itu. Muridnya datang jenguk. Ini muridnya datang nih, Masya Allah, jenguk. Imam Ahmad kesakitan, ngerang dia. Kalau kita kerasa. Apa kata muridnya? Ya Imam, fa inna sami'na anna aninal marda yuktabu indallah. Kami mendengar bahwasanya setiap erangan orang yang sakit ditulis di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fatawaqqafa al-Imam Ahmad. Habis itu dengar ucapannya muridnya Imam Ahmad ibn Hanbal, Imam Ahmad langsung enggak jadi ngerang lagi. Ditahannya betul. Berarti seakan-akan mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu seakan-akan memberatkan kita, sedangkan Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Harusnya kita mampu. Kenapa kita ngerang? Padahal manusiawi enggak ngerang. Manusiawi tidak? Manusiawi. Loh, enggak manusiawi loh. Cuman ketika Allah kasih musibah itu, kita justru banyak mengerang kesakitan. Takutnya seakan-akan kita mengatakan Allah memberikan saya musibah lebih berat daripada kemampuan saya. Makanya Imam Ahmad langsung takut untuk mengerang ketika apa? Kesakitan. Loh, kalau kita wajar ya Allah, pening pala. Habis itu apa? Kita pijit pala kita, ya Allah. Wajar enggak manusiawi? Wajar. Tapi Imam Ahmad ibn Hanbal takut seakan-akan mengatakan Allah ini membebankan sebuah beban untuk Imam Ahmad ibn Hanbal di luar kapasitas kemampuan Imam Ahmad. Maka sejak itu Imam Ahmad ibn Hanbal tidak mau mengerang kesakitan. Itu yang bisa kita ambil pelajarannya. Makanya kata beliau di sini, Masya Allah, kata Syekh Umar Al-Muqbil, wa khaf ya akhi min lisanika ashadda min khawfika minas sabu' ad-dari al-qarib al-mutamakkin min akhlik. Maka dari itu engkau wahai saudaraku seiman, kata beliau, khaf min lisanik, takutlah engkau dari lisan engkau,
Asyadda min khaufika minas sabu'. Sebagaimana engkau takut dari hewan buas yang siap memakan engkau. Gampangnya kita nih, kapan ada ular kobra, apalagi king kobra, takut nggak kita? Wah, takut, nggak ada yang dekat. Kita bakal hati-hati. Ternyata lisan kita lebih tajam daripada apa? Ular king kobra, hewan-hewan yang lain. Pak, king kobra itu apa nggak ngeri? Ana pernah, masya Allah tabarakallah, kejadian. Habis rukyah lah kan, habis rukyah di Sungai Medang. Habis rukyah di Sungai Medang. Qadarullah, kebetulan pasien yang ana rukyah, keluarganya itu ada dukun. Ana rukyah ini dukunnya datang, keluarga dia. Pas di rukyah ternyata dia mimpi, lihat nih dukun tadi, keluarga dia ngambil mimpi gitu, ngambil sisir, ngambil rambut habis rukyah itu ya. Kasusnya habis rukyah. Dia mimpi itu. Kemungkinan besar ya yang sihir ya dukun tadi lah, siapa lagi? Habis anak pulang, masya Allah, besoknya ular kobra itu, masya Allah, besar di pondok itu datang sekali. Akhirnya ada salah satu umiknya wali santri kita yang tinggal belakang pondok itu dibunuh sama dia, sama beliau. Mati satu. Tiba-tiba ana mimpi lagi. Pas mimpi ana lihat ular king kobra dalam bingkai foto. Mimpi aja pagi-pagi itu. Tapi ana nggak kabarkan. Bangun ana ketika subuh itu ana nggak kabarkan istri, nggak kabarkan siapa-siapa, diem aja. Pas sorenya tiba-tiba ana lagi belajar mau ngisi kajian ketika itu, lah ana lupa. Ini jelas ana lagi belajar. Tiba-tiba ada salah satu santri ngomong, "Ustaz, Ustaz," sambil teriak-teriak. Apa? Ana buka, kenapa? King kobra Ustaz, besar, kata dia. Pas lihat, Pak, memang besar nian. Kami nggak ada yang berani deketin, kecuali ada salah satu bapak-bapak sama satu santri, besar badannya. Jadi Pak, ambil balok, ambil batu, semua pot pecah semua sama santri. Lempar balok besar-besar tuh Pak, dilempar sapang, sepang. Tapi kobranya nggak ada yang kena. Kena pot ya iya, kena dindingnya iya. Cuman nggak ada yang berani dekat, takut. Wallahi semua takut. Cuman ada bapak-bapak yang masya Allah tabarakallah rahman, Allah kasih keberanian di situ, ngambil kayu. Pal kayu itu kayu. Harusnya kan pakai bambu ya. Cuman nyari bambu lagi kelamaan. Tapi pakai kayu. Tapi alhamdulillah kena, kena. Di situ kita takut ya, masya Allah, betul-betul takut. Anda nggak tahu apakah itu jin ataukah itu ular. Yang jelas Anda udah ingatkan untuk keluar dia nggak mau keluar, selesai. Berarti ya hewan syaitan kan gitu, mungkin dikirim sama siapa dan sebagainya. Yang jelas itu kasusnya habis ana rukyah. Sudah habis itu ketika kami takut semua, nasallallahu, memang besar betul Pak, besar. Habis itu kami hancurkan dan sebagainya, sudah mati. Ana baru berpikir, ya Allah, memang kapan udah Allah kasih hewan buas, kita ini semua lari, takut. Wajar, manusiawi. Apa kata Nabi SAW? Firram minal majdzum firaraka minal asad. Larilah engkau dari majdzum, penyakit kusta, sebagaimana engkau lari dari singa. Tapi Pak, harus ada yang kita jauhin satu hal. Lisan yang buruk. Harusnya kita lari dari lisan yang buruk. Cuman kondisinya banyak manusia memelihara lisan dia yang buruk, dipelihara lisannya. Kapan nggak dipelihara nggak dapat duit. Jadi duit dia dari lisan dia yang buruk, mau fitnah orang di sosial media dan sebagainya. Media sekarang Pak, kapan nggak riba nggak dapat fulus. Tapi kalau saatnya lagi ada viral nih, siapalah yang lagi viral, media akan langsung macam kayak semut Pak, ribahin fulan, ribahin alan. Ini lisan yang buruk sama tangan yang buruk dipelihara sama mereka. Kapan nggak dipelihara nggak hidup, melarat mereka. Musibah bukan? Wallahi musibah. Sedangkan kita diingatkan oleh para ulama, larilah kita dari lisan kita yang buruk sebagaimana kita lari dari hewan yang buas. Pak, berarti kan jangan sekali-kali dipelihara lisan yang jelek ini Pak. Jangan. Kalau kita mau ngomongin orang, coba ngomong dulu. Ini hewan buas loh, jangan deket-deket. Tunggu aja, ada saatnya kita mati dengan hewan buas tadi. Maksudnya dengan apa? Lisan yang buruk. Kita harus belajar Pak. Yang perlu kita perhatikan. Apa kata beliau? Bahkan yang lebih buruk adalah lisan.
Kata beliau di sini, masya Allah tabarakar rahman, fa inna qatila sabu' min ahlil iman thawabuhul jannah. Orang mukmin yang mati dimakan hewan buas, pahalanya apa? Surga. Wa qatilil lisan uqubatuhun nar. Tapi orang yang dimakan oleh lisan dia sendiri, balasannya apa? Api neraka. Kita nih mukmin, Pak, tiba-tiba ada hewan buas makan kita, masya Allah tabarakar rahman. Wal iyadu billah. Dimakan aja udah selesai. Balasannya apa? Surga. Tapi orang yang dimakan sama lisan dia sendiri, nggak bisa dikontrol lisan dia, sudah balasannya apa? Api neraka. Sampai masya Allah ada salah satu ustadz ngeluh salah satu ustadz ini sama anak. Jadi ustadz ini cerita ke salah satu ikhwan, sharing dia dan sebagainya. Ikhwan ini sampaikan ke anak, Ustadz, gimana Ustadz kasus seorang istri? Jadi istrinya ini Ustadz selalu jelek-jelekkan dia, selalu maki dia. Jadi kapan suaminya kalau seandainya ngambil baju, biasanya penyakit suami itu kalau ngambil baju itu bukan ngambil yang di atas, ngambil yang di mana? Yang di bawah. Ngamuklah istri. Tapi masya Allah dia ngambilnya bagus-bagus, diangkatnya, diambilnya, diletaknya lagi masih bagus, langsung marah, langsung ngomong, kau ini dak jingok apa? Ini serius nih Pak, kamu nggak lihat kata dia, itu ada baju di atas, ngapain ngambil di bawah? Nggak cuman itu Ustaz, pernah kondisinya jadi ketika itu istrinya masak nasi, mati lampu. Pas mati lampu, jadi suaminya ya beli nasi, dapatlah masuk ke rumah nasi tadi. Karena nasinya lagi dimasak, tiba-tiba apa? Mati lampu. Ambil dari luar, bawa ke rumah. Nyampe rumah nasi dibuang sama istrinya. Ayo wallah, dalam hati ana, itulah wajar yang namanya wanita kebanyakannya penduduk api neraka. Lisannya nggak pernah dijaga kok. Makanya Nabi kita Muhammad SAW bersabda, yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Sebab wanita nih kebanyakannya penduduk api neraka, sebabnya gara-gara mengkufuri kebaikan apa? Suami. Mengkufuri suami, ngomong itu nggak betul. Antum tahu kebaikan suami selama setahun, gara-gara kesalahan suami satu hari, yang dihitung 1 tahun atau 1 hari? Wallahi 1 hari. Hampir kebanyakan seluruh wanita. Nabi SAW sampai bersabda, idza ahsanta ila ihdahunna dahr. Kalau engkau berbuat baik sampai 1 tahun kepada istri engkau, setahun, tsumma ra'at minka syai'a, kemudian satu waktu dia melihat engkau keburukan, satu kesalahan, apa kata istrinya? Ma ra'aitu minka khairan qattu, aku enggak melihat kebaikan sedikit pun dari diri engkau. Allahu akbar, Allah ajib. Syufa, ngomong tuh gampang kali, masih nggak ada baiknya sama sekali. Sudah kita pisah saja. Selama setahun ini ngapain? Udah nafkahin baik-baik, didik agama baik-baik dan sebagainya, terjadi. Sampai nasallallahu alaihi afiyah. Disitulah anak baru berpikir wajar. Nabi SAW bersabda dengan hal seperti itu. Kebanyakan penduduk api neraka siapa? Wanita. Bandingkan Pak, mana lebih bisa ngontrol lisannya? Wanita atau laki-laki? Wanita atau laki-laki? Laki-laki. Semarah-marahnya laki-laki, Pak, itu akan berat tangannya nampar perempuan. Tiba-tiba ini ikhwan ini cerita, Ustaz, ini istrinya yang mukul suaminya. Ada sampai bingung, ya Allah. Kita Pak, semarah-marahnya kita ini wallahi aib tabu. Ini kalau terbang ke perempuan, jangankan ke wajah, ke ini Pak, ke tubuh, itu aib bagi kita. Bukan rojulah, bukan sikap jantannya seorang laki-laki mukul apa perempuan. Wallahi enggak apa main pukul kayak gini. Tapi tiba-tiba nih ikhwannya cerita, tapi kasusnya istrinya sampai dia ini ngelut, minta tolong, apa solusi antum? Beliau sampai nanya, nyuruh ke anak agar sama antum, apa solusinya? Sampai seperti itu, anak bilang, ya akhi, sampaikan ke beliau, datang ke anak nggak ada masalah, atau datang ke salah satu ustadz yang beliau percaya, datangkan istrinya sama beliau, harus nasihatin 4 mata.
Kalau nggak sampai mati nggak akan bisa berubah. Sampai mati. Jadi kapan suami salah, berbuat salah sedikit atau dia berbuat salah akhirnya tengkar dan sebagainya, sudah pengennya pisah, antarkan aku pulang. Pisah, antarkan aku pulang. Pisah, antarkan aku pulang. Itu terus yang diucapkan. Apa Ustaz solusinya, Ustaz? Ana bilang ya udah itu terakhir. Kalau seandainya dinasihati sama salah satu ustadz yang sudah dipercaya, ustadz kibar, ternyata nggak mempan juga, ya sudah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kemampuan dia ya sudah sampai situ. Jangan sampai kehidupan antum aslinya untuk Allah, antum sibukkan untuk manusia. Capek, Pak. Untuk apa hidup kita seperti itu? Itu disebut oleh para ulama. Makanya nasallallahu salamat wal afiyah. Antum tahu kan kasus bidadari murka sama wanita-wanita yang nggak bisa sopan sama suami. Apa kata para bidadari? Engkau cuman sebentar sama suami saya. Sesungguhnya kami akan hidup lama abadi bersama suami kami. Itu kecemburuan siapa? Bidadari. Makanya kebanyakan penduduk api neraka perempuan, kebanyakan penduduk surga juga apa? Perempuan. Anda udah sampaikan, Pak. Kebanyakan penduduk api neraka perempuan gara-gara manusia. Tapi kebanyakan penduduk surga perempuan siapa? Bidadari. Satu laki-laki bisa 70 bidadari. Satu orang mati syahid, pahalanya apa? 70 bidadari. Satu. Sekarang berapa laki-laki yang ada di kita? Banyak. Kalau seandainya 70, ada yang 10. Tapi jangan pula buat hadis-hadis palsu. Ada kasus, oh biar banyak bidadarinya kita buat hadis palsu. Ya akhi, kenapa antum cukur jenggotnya? Biarkanlah jenggot itu tumbuh panjang. Kenapa? Setiap satu helai ada bidadari yang bergelantungan. Ini hadis apa? Palsu. Ana dengar itu ketika itu di pondok. Ana dengar itu ketika itu di pondok. Kakak kelas ngomong ini, kalian jangan potong jenggot. Kenapa? Nabi SAW bersabda, setiap helai jenggot kita ada bidadari yang bergelantungan. Ustaz kita dengar dari Makassar dia, nggak tahu dari mana dia dapat ini. Rasul bersabda katanya, setiap jenggot, Pak, itu sudahlah sanad yang bermasalah, matannya juga bermasalah. Sanad tuh nggak disebutkan sanadnya siapa, yang meriwayatkan siapa, matannya juga bermasalah. Pak, antum mau sama perempuan yang bergelantungan? Kalau anak afwan bae, tiba-tiba istri ada bergelantungan, aduh dek, jangan dek. Wah kita kan gak malu lah. Tiba-tiba bidadari bergelantungan, antum masih mau? Itu kan secara matan, teks hadis, itu kan bermasalah. Sanadnya juga apa? Bermasalah. Makanya hadisnya itu maudhu. Hadis apa? Palsu. Dibuat sama, ada kata dia, Anda nggak sebutkan komunitasnya ya. Yang jelas antum tahu komunitas yang cingkrang, tapi juga apa jenggotan. Tapi bukan sunnah, bukan salafi. Tahulah antum. Nah, tahulah antum. Itu kata dia. Anda dapatnya dari jamaah situ katanya. Tapi hadis apa? Palsu. Nah, kita kembali ke tema. Ala kulli di sini tolong untuk para wanita dan kita semua jaga lisan. Sama juga anak kepada bapaknya, anak kepada ibunya. Adzan belum ini? Belum ya? Sudah. Nah, fadhal adzan, kita lanjut ke madal adzan. Fadhal. Allahu Akbar.
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Nah, taib. Kita masukkan lagi penjelasan kita. Sama seperti kasus anak yang suka mengucapkan sembarangan kepada orang tua. Masya Allah, termasuk dosa yang paling besar yang dilakukan oleh seorang manusia adalah ucapan uf. Uf, cuman satu kata, uf. Kalau bahasa kita, orang Arab tuh uf. Kita cuman itu ucapan cuman sepenggal itu saja, bukan dalam bentuk kata. Diucapkan oleh seorang manusia kepada orang tua, hitungannya dosa apa? Besar. Banyak orang merasa ringan sekali. Sampai para ulama mengatakan hatta kita mematuhi perintah orang tua, nak beli sayur ke toko sebelah. Tapi kita berangkat, kita ngambil uang, kita beli sayur, balik ke rumah. Ini mi sayurnya, ini mi sayurnya. Kita kerjakan. Tetap dosa besar. Apa sebabnya? Karena orang tua itu akan segan minta sama anaknya untuk kedua kalinya. Ay wallah. Hati-hati. Kalau sampai orang tua sudah malas minta sama kita, hati-hati. Kedatangan kita pun gak dirindukan lagi sama bapak kita, umi kita. Bahkan kedatangan kita membebankan mereka. Tapi kalau seandainya ada orang tua, nak tolong balik nak ya. Ayo Allah, itu kita senang sekali. Nak udah lama gak kesini, ayo nak balik. Balik kita berangkat, ya sejauh-jauh balik tetap. Tapi orang tua gak minta itu lagi. Kenapa? Dari dulu kita kebiasaan untuk ngomong itu kebiasaan, terus berulang. Dan itu manusia yang paling buruk yang ada di atas muka bumi. Ketika seseorang tidak lagi mematuhi orang tua. Dan ana nggak tahu apa sebab mereka seperti itu, apa lingkungan yang salah, apa pertemanan yang nggak bener. Ana tuh Pak, kalau diminta sama orang tua apa sampai berat, ana kan ngomong iya. Pertama ngomong iya dulu, selama bukan kemungkaran. Nak temenin bapak ya berangkat ke sini. Wih, kita ngajar, naam kita ngajar. Izin. Afwan,
Ustadz, asa tidak anak izin mau ngantar orang tua gini-gini permintaan orang tua. Balik kita. Kalau udah orang tua ngomong gitu, selama diizinkan sama sekolah, tapi anak yakin insya Allah diizinkan. Tapi kita ini sekarang Masya Allah gak lagi perhatian. Ucapannya cuma ucapan ringkas, tapi dampak itu besar. Dan itu dihitung sama Allah SWT. Makanya Allah berfirman, ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah terucap satu pun lafal, satu lafal apapun itu bentuknya, illa ladaihi raqibun atid, kecuali di sisinya ada raqib dan atid, ada malaikat yang mengawasi dan malaikat yang mencatat. Makanya nasallallahu alaihi wasallam, antum selaku santri di sini kapan dibilang nak belajar yang benar, main-main, durhaka nggak berarti? Nak belajar yang benar ya, malah sibuk main-main, siang main ke sana sini, sore main bola, malam tidur. Durhaka nggak? Durhaka. Hati-hati, wallahi nggak berkah. Kadang-kadang rezeki, Pak, Masya Allah ya, rezeki orang tua itu sebabnya gara-gara baktinya anak itu banyak, Pak. Allah jadikan entah kenapa di perusahaan semisal Allah mudahkan untuk dia doa anaknya. Sebabnya juga apa? Anak dimudahkan rezeki, sebab siapa? Doa orang tua saling mendoakan. Anak kapan udah ujian, anak datang minta tolong sama abi anak, sama umi anak, minta tolong doakan. Pernah kasus waktu itu hampir deadline, anak ada bahas waktu itu research paper, nulis makalah ilmiah, banyak Masya Allah. Deadline, ini tinggal sebentar lagi. Waktu itu ada kajian Ustadz Firanda ke Palembang, anak waktu itu aslinya mau berangkat. Cuman tiba-tiba anak lupa kalau ada tugas apa? Kuliah. Anak ngomong ke ikhwan-ikhwan dan sampaikan, anak nggak bisa berangkat, afwan, antum aja berangkat, anak mau berangkat ke tel. Loh Ustadz, kenapa sayang segini-gini? Anak mau minta doa dulu sama umi anak, sama abi anak. Jadi berangkatlah anak pagi-pagi, anak bilang, datang salam cium tangan, anak sampaikan, Pak, ada tugas si Amni belum selesai, doain ya Allah, kenapa mepet, lupa, ya sudah kerjain. Anak kerjain Pak, Masya Allah, ada istri anak, ada anak nggak lagi pikirkan itu, anak mau nulis ya Pak, Masya Allah, cuman selang 3 menit saja, 3 menit. Jadi kan ada datanya, karena kita kuliah online itu, jadi data pengumpulan itu ada. Jadi selisih 3 menit anak kumpulkan, walhamdulillah, nilainya walhamdulillah besar. Itu sebabnya apa? Doa orang tua. Anak yakin sebabnya doa orang tua, ucapan baik orang tua. Tapi kalau seandainya orang tua doakan yang sudah nggak benar, anaknya sulit menghafal, langsung dimaki sama bapaknya, itulah buyanian kau nih. Apa yang terjadi? Ya buyanian, bebal. Coba dibilang, oh, Masya Allah nak soleh, pinter nih, Masya Allah, ayo ini sedikit lagi bisa Pak. Cuman kalau udah ngomong yang jelek ya sudah habis, istilahnya harapan tuh udah pupus di anak, udah terkubur. Apalagi didoakan sama malaikat, sudah. Jadi pernah kasus terjadi, ada salah seorang ibu-ibu dapetin anak yang nakal nih, Masya Allah, nakal senakal-nakalnya. Jadi polisi ini datang, ini cerita nih, polisi datang ke rumah emaknya, ini anak ibu telah melakukan kriminal ini dan sebagainya. Apa kata dia? Karena belum cukup umur, dia nggak bisa dipenjara. Tapi dia bilang, sudah biarin aja dia mati, nggak usah diurus. Jangan gitu Bu, ini anak ibu nih. Tapi akhirnya tetap ada keringanan kompensasi, akhirnya apa? Dibebaskan, cuman bersyarat gitu loh, harus dilihat dan sebagainya. Sudah, nggak lama polisi datang lagi, Bu, kami mau ngabarkan. Sudah, nggak usah datang lagi, biarkan dia mati. Iya Bu, kami mau ngabarkan anak ibu sudah meninggal. Langsung nangis. Apa sebabnya? Doa ibu. Kenapa kita nggak doakan kebaikan? Makanya Anda sering sampaikan Syekh Abdurrahman As-Sudais. Kita semua tahu Pak Syekh As-Sudais, imam besar Masjidil Haram, yang sekarang mengurus Masjid Nabawi sama Masjidil Haram. Itu bisa jadi imam Masjid Al-Haram sebabnya doa orang tua.
nakal nih Syekh Abdul Rahman Sudais dulunya. Ketika acara besar, Masya Allah, ini Syekh Abdul Rahman Sudais yang ngomong sendiri di YouTube beliau. Di YouTube-nya ada. Beliau sendiri ngomong, dulu ketika saya tuh nakal masih kecil, jadi umi saya itu ada tamu-tamu yang banyak, saya gangguin umi saya, jatuhlah piring pecah, ibu saya marah. Dan umi saya mengatakan, idhab anta ya Sudais fakun imaman lil Masjidil Haram. Engkau pergi wahai Sudais, sana jadi imam lil Masjidil Haram. Ternyata terjadi ketika beliau sudah tua. Jadi imam Masjidil Haram. Dengan fisik beliau, dengan tubuh beliau, artinya Pak umur beliau Syekh Sudais itu udah tua. Antum ceklah umur Syekh Sudais sekarang, antum buka Google ceklah. Tapi dari semua masyayikh yang seumuran dengan beliau, yang harusnya udah ubanan, beliau enggak. Yang harusnya udah mulai bungkuk jalannya, beliau masih kuat fisiknya. Sebabnya doa orang tuh, Masya Allah Pak, keinginan orang tua itu jadi imam besar. Makanya kalau seandainya kita nih di hadapan anak-anak kita ngomong, nah Bapak harap kamu penerus Nabi SAW. Bapak mau kamu tuh yang mewariskan apa yang diberikan oleh Nabi kita SAW. Ambil nak. Jadi Pak, nanti insya Allah besar akan jadi apa? Pewaris Nabi kita Muhammad SAW. Jadi ala kuliah janganlah kita kotorin lisan kita dengan hal-hal yang nggak bermanfaat. Jangan. Itu yang perlu kita hindari. Makanya seseorang itu jangan sampai banyak bicara. Umar bin Khattab mengatakan, man kathura kalamuhu kathura ghalatuhu. Yang banyak bicara, banyak apa? Salahnya. Orang kapan banyak bicara, banyak salahnya? Ya orang kalau udah banyak salah ya bakal dosa. Makanya diwasiatkan untuk kita ini banyak diam dibandingkan banyak berbicara. Itu yang dapat anak sampaikan. Ini waktu kita sudah habis, insya Allah kita lanjutkan dengan tanya jawab. Insya Allah pertemuan berikutnya tentang masalah nafkah yang halal. Insya Allah ini penting untuk orang tua, jangan sampai kita nafkahin. Ini Pak bisa untuk anak-anak kita. Kalau hartanya harta yang halal yang kita nafkahin, dan itu akan merubah anak-anak kita menjadi yang lebih baik. Nah, wallahu a'lam bishawab. Itu insya Allah pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz bertanya di luar tema, bagaimana cara kita membayar kafarat? Anda nggak tahu nih kafarah apa? Kafarat kali ya. Bayar kafarat beda. Kafarat sumpah beda. Kafarat bersetubuh dengan istri ketika Ramadan juga beda. Kafarat sumpah, semisal Allah SWT berfirman, faqaffaratuhu it'amu asyrati masakin min awsati ma tut'imuna min ahlikum au kiswatuhum au tahrir raqabah. Kafarat sumpah itu kita memberikan makan 10 orang miskin dari makanan yang kita makan. Yang normal wajar itu apa? Ayam, ikan. Nggak harus Pizza Hut, nggak harus. Yang normal kita makan apa? Tempe, tahu, sama ikan. Wah, selesai. Atau kalau mau gampang nih, kita misalnya udah bersumpah, ternyata kita langgar sumpah kita mau kafarat, berangkatlah beli serba 10.000. Berarti kalau 10 miskin berarti berapa? Semuanya 100.000. Selesai. Tapi cari orang miskin, jangan tetangga sebelah. Insya Allah orang miskin. Orang miskin ini ada kriterianya. Yang betul-betul apa? Miskin, yang memang sulit kehidupan dia. Itu dia. Nah, atau puasa, atau dengan cara membebaskan budak. Beda lagi dengan kasus kita ini apa? Bersetubuh ketika bulan Ramadan di siangnya ketika puasa. Beda lagi kafaratnya. Jadi bayar kafarat itu beda-beda. Ketika itu ada sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Nabi lagi bermajelis, lagi kajian. Ramai kajiannya. Tiba-tiba ada salah seorang sahabat Nabi kita Muhammad SAW datang. Dia mengatakan, ya Rasulullah, halaktu. Ya Rasulullah, aku hancur udah hidup ini. Sedih dia. Apa kata Rasulullah SAW? Wa ma ahlakakum. Apa yang membuat engkau binasa? Apa? Kenapa kau hancur? Ya Rasulullah, waqa'tu ala imra'ati fi nahari Ramadan. Aku ini menggauli istri aku di siang Ramadan. Maka apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Fahal tastati, apakah engkau mampu antasuma syahraini mutatabi'ain,
engkau berpuasa selama 2 bulan berturut-turut, bisa nggak? Pak, bulan Ramadan yang semua aja puasa, kecul. Semua orang ini puasa nih, Ramadan. 30 hari aja kecul. Nggak tahan sama istri. Apalagi 2 bulan. Nggak mampu ya Rasulullah. Maka apa kata Nabi SAW? Engkau bisa nggak ngasih makan 60 orang miskin? Ya nggak mampu. Karena dia orang apa? Miskin. Tiba-tiba Rasul SAW diamkan, Rasul kajian lagi. Ada yang ngasih apa? Wadah berisi kurma. Langsung Nabi mengatakan, Manisa mana tadi yang nanya? Ana ya Rasulullah. Apa kata Nabi SAW? Ini kasih untuk orang fakir miskin. 60 orang ini kasih dari kurma tadi. Apa kata dia? Ya Rasulullah, a'ala afqari minni. Apakah aku kasih untuk orang lebih fakir dari saya? Fa wallahi ma baina labataiha afqar min ahli baiti ya Rasulullah. Demi Allah, timurnya Madinah, baratnya Madinah, utara Madinah, selatannya Madinah, tidaklah ada yang lebih miskin dibandingkan saya. Loh, saya ngasih ke siapa? Fatabassama Rasulullah hatta badat anyabuhu. Rasul pun tertawa sampai nampak apa? Taringnya. Ya, lucu ya Allah, bisa-bisa. Udah tahu kondisi sulit, masih apa? Masih melanggar kondisi itu. Maka apa kata Nabi SAW? At'imhu ahlak. Kalau gitu ya sudah, ini kurma engkau kasihlah ke keluarga engkau. Karena dia yang paling miskin, udah pulang apa lagi? Tapi ini kan kita balik ke tema, ini beda-beda apa? Cara pembayaran apa? Kafarat. Jadi anak nggak tahu kafarat apa ini. Kafarat berbeda-beda. Nah, Allah alam bisawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, mau nanya apa hukumnya orang yang suka mencela walaupun sudah dinasihati tapi masih dilakukan, dan bagaimana caranya agar dia mau menerima nasihat itu? Afwan Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib, orang yang suka mencela kapan sudah dinasihatin itu kadang-kadang ada orang kasih seperti itu ya Allah. Tabiatnya memang suka mencela. Terus gimana kalau saatnya dia memang seperti itu sulit dinasihati? Sudah tinggalkan. Ini persis kasusnya Abu Lahab yang suka mencela Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sulit sekali. Akhirnya turunlah firman Allah, tabbat yada abi lahabiu wa tab. Aslinya dia mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam, tabban laka ya Muhammad. Celaka engkau wahai Muhammad, tabban laka ya. Ini Pak, ucapan tabban lak itu ucapan penghinaan yang enggak boleh diucapkan oleh seorang yang ada attitude-nya dia gitu lah, ada akhlaknya dia. Kapan orang udah ngomong tabban lak, ini enggak lagi berakhlak. Tiba-tiba diucapkan nih. Memang orangnya buruk. Nasallallahu alaihi wasallam. Kalau kayak gini, Pak, memang Abu Lahab memang enggak ada pengen untuk berubah. Dinasihat, udah banyak. Abu Lahab nih pamannya siapa? Rasul. Keluarga-keluarga itu macam Hamzah mendengar Hamzah masuk Islam sebabnya apa? Nabi dicela kan? Apa kata Hamzah? 5 syatam tahu. Kenapa kau mencela si Muhammad? Wa ana ala dinihi. Dan aku berada di atas agama Muhammad. Padahal itu Pak, enggak mau masuk Islam. Cuman ngomong mau membela siapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keceplosan. Bingung lah nih Hamzah. Ya Allah, gimana? Aku enggak mau masuk Islam, cuman udah terucap, nanti dikira aku ini pendusta. Sampai akhirnya Allah inginkan hidayah untuk siapa? Hamzah bin Abdul Muttalib. Itu Pak suka mencela. Akhirnya Allah turunkan ayat mencela siapa? Abu Lahab. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu. Kalau orang udah kayak gini Pak, takutnya jadi pola hidup, akhirnya menjadi akhlak. Akhlak itu menjadi tabiat gitu loh. Sulit dinasihati. Kalau orang sudah seperti ini, tinggalkan. Tidak perlu didekati, sudah. Terus gimana cara menasihatin dia? Nasihatin kapan nggak bisa, sudah. Wa ma 'alar rasul illal balaghul mubin. Tidak ada kewajiban atas seorang rasul kecuali cuman menyampaikan. Kapan nggak mau ya sudah. Nabi SAW ketika mau memberikan hidayah, pengarahan untuk Abu Thalib, ternyata Abu Thalib nggak nerima hidayah. Apa Allah turunkan firman Allah SWT? Innaka la tahdi man ahbabta.
Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak mampu memberikan hidayah, ilham kepada engkau yang inginkan. Maka sudah, mau apa lagi dipaksa? Loh, Nabi saja ada kasusnya. Nabi SAW mengatakan, uridat alayyal umam. Ditampakkan kepada aku banyak sekali umat. Fara'aitun nabiyya wa ma'ahu rahtu. Aku lihat ada seorang nabi banyak sekali pengikutnya. Wan nabiyya wa ma'ahu rajul war rajulan. Ada seorang nabi, ada pengikutnya satu orang, dua orang. Wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahad. Ada juga seorang nabi yang tidak ada sama sekali apa pengikut. Loh, kalau nabi aja ada nggak ada pengikutnya, apalagi kita, wajar kalau seandainya nasihat kita tidak diterima. Ya sudah, jauhin orang kayak gitu, nggak bagus untuk ditemani. Kalau ada santri yang kayak gitu, nasihatin, sampaikan ke ustadznya, kalau nggak usah ditemani. Buruk itu. Nah, Assalamualaikum Ustaz, maaf di luar tema. Mau tanya, apa itu jin korin? Apakah itu benar ada? Nah, jin korin itu ada dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Ma minkum illa waqad wukila alaihi qarinuhu minal jin." Tidaklah dari kalian itu Allah ciptakan kecuali akan diberikan kepada dia jin korinnya. Kalau dia memerintahkan kepada hal yang buruk, itu jin korin. Nabi SAW ada jin korinnya? Ada. Illa annallaha qad a'anani alaihi fa aslam. Kecuali akan tapi Allah telah membantu saya untuk menjinakkan jin korin saya. Akhirnya dia masuk Islam. Fala ya'muruni illa bi khair. Maka tidaklah dia memerintahkan untuk saya kecuali kebaikan. Jin korinnya Nabi kita Muhammad SAW. Jadi jin korin itu ada. Itu jin yang selalu menyertai kita, yang suka bisikin. Kalau ada was-was kita, kok tiba-tiba makin maksiat ya. Kan kadang-kadang manusia mana Pak yang tiba-tiba nggak ada kepengen maksiat? Mustahil. Semua kita pasti ada tiba-tiba terbesit ingin apa? Maksiat. Tiba-tiba, itu apa jin? Kok tiba-tiba kok pengen maksiat ya? Apa kata Allah? Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billah. Kalau sudah ada tiba-tiba keinginan buruk dari syaitan, fasta'id billah, langsung minta tolong kepada Allah SWT, perlindungan untuk Allah lindungi kita dari siapa? Syaitan. Maka itu jin korin. Jadi hakikatnya jin korin seperti itu. Bukan yang digambarkan orang, kapan fulan mirip dengan fulan, itu jin korinnya dia. Nah, itu khurafat. Kalau ada yang belum tentu jin korin, jin yang lain lah. Jin lain tuh bisa jelma apa yang dia mau, kecuali jelma Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jin, baik jin korin ana atau jin yang lain, mau nyerupain ana bisa dia. Tiba-tiba mirip, ini Abdurrahman Lamiri ini kok di sini? Padahal di Tanjung Rahman. Itu bukan mesti jin korin ana, jin yang lain juga bisa. Kecuali syaitan tuh nggak bisa menjelma seperti Nabi kita Muhammad SAW. Makanya Nabi mengatakan, man ra'ani fil manam faqad ra'ani fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Barang siapa yang dia itu memimpikan melihat saya, mimpi dia lihat saya, maka dia betul-betul melihat saya. Kenapa? Fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Karena syaitan jin itu enggak bisa menjelma seperti saya. Tiba-tiba antum mimpi ketemu Nabi SAW. Ya Allah Ustaz, anak ketemu Nabi. Masya Allah. Tapi kulit Nabi kok hitam ya? Berarti bukan Nabi kita Muhammad SAW. Kapan kulitnya hitam, pesek, dia ngaku Nabi? Bukan. Mana ada Nabi pesek? Nabi itu hidungnya apa? Mancung. Buncit pula. Nabi buncit. Kita yang buncit. Syaitan gak bisa jelma Nabi kita Muhammad SAW. Makanya jangan buncit. Pak Ana sering nasihatkan, jangan apa? Buncit. Janganlah. Termasuk tanda hari kiamat apa? Banyaknya orang buncit. Makanya antum lihatlah sekarang Pak, akhir zaman nih makin banyak orang buncit. Makanya ana sering ngomong ke ikhwan-ikhwan, jangan antum percepat hari kiamat dengan buncitnya antum. Naam sahih. Ibu-ibunya buncit, bapak-bapaknya buncit. Naam. Antum bedakan aja ketika foto kuliah sama foto ketika udah berumah tangga. Beda enggak? Mukhtalif tamaman, beda 100%, 100%. Ya Allah, ini siapa ini? Memang perutnya tuh Pak nggak tahu. Kita mimpinya, kalau dulu bangga. Nak, dulu bapak ini six pack,
Pak, dulu itu ya dulu, sekarang one pack. Nah, janganlah kita kebanyakan makan. Nasallallahu salamatan afiyah. Waalaikumsalam. Ustaz, afwan, di luar tema, bagaimana cara menghindari ghibah? Syukran Ustaz. Hindari sebagaimana dosa-dosa yang lain. Ada Pak, dosa candu itu ada. Ghibah kah dia? Kapan nggak ghibah nggak asik gitu loh. Itu ada tipikal orang kayak gitu. Kapan nggak merokok nggak bisa. Kapan nggak minum khamr nggak bisa. Kapan nggak ini nggak bisa. Kapan nggak itu nggak bisa. Itu sebabnya gara-gara dia sudah memulai untuk apa? Untuk berbuat dosa. Kapan udah nggak apa-apa lah ghibah. Nanti kan terus ghibah. Macam orang narkoba. Kan dia awalnya, kenapa orang banyak yang nggak narkoba? Aman-aman aja. Karena dia nggak pernah nyoba. Cuman sekali nyoba, udah, coba Dia keluar dari kubangan narkoba sulit. Sama orang udah ghibah, nggak apa-apa lah sesekali. Keluar itu dari lubang ghibah, wallahi berat. Sulit. Makanya apa kata para ulama? Tidaklah ada sebuah dosa kecuali dia akan ada ekornya. Orang berbuat dosa sekali, dusta dua kali, dusta tiga kali, akhirnya kecanduan dusta. Akhirnya sulit untuk kabur dari perbuatan dusta tadi. Makanya sampai Nabi SAW bersabda, wa innar rajula la yakdzibu wa yataharral kadzib hatta yuktaba innallahi kadzdzaba. Tidaklah seorang berdusta sekali, dia nyoba sekali dusta. Wa yataharral kadzib. Akhirnya dia dusta dua kali, kebiasaan dusta. Hatta yuktab innallahi kadzdzaba, sampai dia ditulis oleh Allah sebagai pendusta. Sekali ghibah, dua kali ghibah, akhirnya dicap oleh Allah penggibah. Naam, itu penyakit, Pak. Abiana alhamdulillah sampai detik ini Abiana tuh paling kuat. Ghibah tuh paling anti Abiana. Kalau udah nyebut nama Abiana, nah haram. Abiana kayak gitu. Itu selalu kayak gitu. Kalau nggak sengaja kita, Abiana paling anti, paling benci. Oke, ada nggak sengaja TV infotainment itu. Kami lagi liburan dulu, kan pagi-pagi kan ada kan infotainment. Kami nggak tahu Pak, kami nggak nonton, kami nggak apa, tiba-tiba muncul infotainment di TV. Benci ya biar tuh, matikan. Masa rumah kita ada dosa kayak gini? Udah diganti. Ya kami nggak tahu siapa ya kami kan nyalakan TV, munculnya itu, gitu loh. Jadi memang harus ada kebencian untuk apa? Untuk ghibah. Terus gini, cara kita tuh biar nggak ghibah. Coba sebelum kita gibahin orang, lihat kebaikan dia. Nggak jadi gibah. Banyak jasa dia loh untuk kita. Masa kita mau gibahin dia? Kebaikan dia untuk kita tuh banyak. Masa kita mau gibahin dia? Akhirnya urung untuk apa? Untuk gibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan kita tidak boleh ngejek diri sendiri. Dan gimana jika kita membanggakan diri kita, lalu kita dibilangin orang terlalu percaya diri dengan diri sendiri? Syukran Ustaz. Baik, membanggakan diri tidak boleh. Allah berfirman, wala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Jangan kalian mentazkiyah, membanggakan diri kalian, enggak boleh. Merekomendasikan diri kalian enggak boleh. Kata Allah enggak boleh seperti itu. Bangga dengan ana lah, enggak boleh. Tapi beda antara tazkiyatun nafs dengan kita membanggakan diri kita, bukan mensucikan diri ya, maksudnya membanggakan diri sendiri. Itu beda dengan percaya diri. Kalau percaya diri itu harus, insya Allah bisa. Tapi kalau seandainya kita ini tazkiyah diri kita, masa yang lain nggak bisa? Itu membanggakan diri sendiri. Tapi kalau atiqah bin nafs, istilahnya ada kepercayaan diri, itu beda. Memang kita harus percaya apa? Diri. Hadis Nabi udah sampaikan, ana inda dhanni abdi bi, kata Allah. Hadis qudsi. Ana ada di sisi prasangka hamba saya. Kalau dia berprasangka baik, maka tidak baik. Berarti apa? Percaya diri. Kalau enggak, maka enggak. Makanya ana alhamdulillah orang itu percaya diri sampai sekarang. Mau ngomong depan orang, ana tuh percaya. Sampai ada salah satu ikhwan. Jadi ikhwan ini ada dia itu pekerjaan, dia ngomong ke ana, Ustaz, antum mau nggak berangkat ke negara ini? Ana lupa kalau nggak Kanada di mana gitu ya. Loh kenapa kok ke ana? Enggak Ustaz, antum tuh pinter bicara katanya. Ini urusan pertanian, nanti ana akan kasih data-datanya, antum tinggal presentasi saja di depan. Ana ngomong, itu bukan keahlian ana. Tapi Pak, kalau cuman pede ngomong, Anda bisa.
Anak kalau mau zalim ya, anak bisa baca data itu, anak akan pelajari sebentar satu malam, anak bisa pelajarin, anak akan cari referensi, anak bisa. Tapi Pak, kita ini diperintahkan untuk tahu kapasitas diri. Anak bilang nggak boleh Pak zalim antum sama kolega-kolega yang lain, antum kirim anak nggak paham bagian pertanian. Anak bilang jangan Pak, enggak Ustaz, antum nih insya Allah bisa bicara dan sebagainya. Iya, ada bisa pede bicara, tapi kalau seandainya udah bicara tentang pertanian, habis Pak, antum suruh anak masalah kelistrikan, nggak tahu lagi Pak masjid ini, mungkin mati lampu. Nah, bengkel yang awalnya masih tiba-tiba antum bengkel meletup Pak, dur, sudah habis. Itu kalau seandainya kita ini menyerahkan perkara kepada yang bukan ahlinya. Idza wussidal amru ila ghairi ahli fantadris sa'a. Kalau engkau berikan perkara kepada yang bukan ahlinya, tunggulah hari kiamat. Pakai anak nggak mau mempercepat hari kiamat dengan anak ngambil job tadi. Anak bilang nggak boleh Pak zalim antum. Nggak boleh anak bilang. Sudah na'am Ustaz, insyaallah anak berangkat kata beliau. Tapi anak percaya diri, anak kalau ngomong Pak pintar. Kawan-kawan tuh kan minta tolong sama anak. Afwan, anak mau nikah, bisa nggak antum teman anak? Ahlan, anak pintar ngomong. Anak bisa ngomong kalau apa? Kalau mau urusan gitu-gitu anak pintar ngomong, pintar berbaur dan sebagainya. Cuman kadang ada orang-orang tuh nggak pede ngomong sama orang, takut salah. Mau jualan takut salah. Aduh nanti takut nggak laku. Nawarin malu. Kita ada barang tawarkan. Oh nanti kalau nggak diterima barangnya gimana kalau nggak jadi beli? Ya Allah gitu doang malu loh. Kita ada jualan nih produk nih semisal. Kita ngatakan, kenapa tuh nggak jualan saja? Anak malu. Kalau anak tawarkan nanti nggak jadi beli. Loh, berarti kan ini udah rusak ini Pak. Maksudnya apa masalah kita tawarkan nggak beli ya hak dia. Dia beli alhamdulillah. Ini kan udah nggak percaya diri. Sudah mengatakan kita ini nggak laku. Jangan dulu tawarkan aja. Antum tahu ada salah seorang sahabat Nabi SAW setiap jualan laku terus. Pede nih. Sampai apa kata Nabi kita SAW? Falau ba'a turaban la rabiha fi. Kalau dia nih jual debu di jendela, dijual debunya, debu. Ada nggak harga debu? Nggak ada. Kalau dia jual debu nih, la rabiha fi. Dia akan untung karena percaya diri dia. Gampang dia Pak. Nabi SAW ngasih satu koin untuk beli satu kambing. Berangkat dia. Ya Rasulullah, ini satu koin ini aku beli kambing. Naam, kata Nabi. Berangkat dia. Ada harganya. Satu kambing ini satu koin tadi. Anda nggak tahu dirham atau dinar, lupa. Akhirnya dibeli oleh sahabat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pas dibeli, tapi dia mengatakan saya akan beli, tapi kalau seandainya saya dapat 2 kambing. Dapat Pak. Modalnya murah. Dapat 2 kambing dengan 1 koin. Akhirnya dia jual lagi. Dia dapat 2 kambing, dijualnya 1 kambing 1 koin. Jadi dijualnya 1 kambing dapat 1 koin, pulang dapat kambing. Jadi dapat 1 koinnya balik, kambing juga apa? Dapat. Pulang ke Nabi SAW. Ya Rasulullah, ini kambing engkau dan ini koinnya. Balik lagi. Loh, kok bisa? Dia cerita, aku tadi beli 2 kambing dengan 1 koin yang kau berikan. Nah, dari dapat 2 kambing tadi, satunya aku jual, dapat 1 koin lagi. 1 koin tadi yang kau ambil, kambingnya ini. Apa kata Nabi kita SAW? Falau ba'a turaban narabiha fi. Ini kalau dia jual debu laku dia. Nah, jadi percaya diri, Pak, pede dulu. Ana dulu pas masa pandemi, ya Allah. Ana datengin nih parfum ini. Ana kan masa sempit, ana nggak terikat dengan lembaga. Cuman ana nggak percaya diri. Ana wallahi hidup ini masa gitu nyerah. Ana sampai nggak tahu dalam cerita atau belum. Listrik pun ana nggak bisa beli listrik. Ana harus beli listrik 100.000. ATM tuh harus disatukan dulu duitnya. 970, 1930. Kan nggak ada 100 nih. Harus gabungkan dulu biar 100, baru bisa beli. Itu mepet nih sampai istri anak, bang ayo kita jual mahar nih nggak apa-apa lah. Jangan deh, jangan dulu, nanti dulu bismillah. Keliling anak, WS parfum, inti parfum, apalagi itu. Sampai anak datang ke Gelombang, anak ngomong, Mas boleh nggak saya belajar dari Mas ini gimana cara ngeracik parfum? Ayo nggak apa-apa.
Datang. Ada pelanggan datang, ana yang nyuntik, ana yang masukkan. Nah, misalnya ana pede, ana yakin bismillah bisa laku. Ana bilang, kalau saya nggak beli dulu, saya foto. Nanti kalau dari laku tadi, saya beli, boleh nggak? Boleh lah, nggak apa-apa. Ana mau izin aja biar ana jadi wakil yang macam agennya gitu. Biar halal. Jadi ana jual barang pribadi kan gitu, barang dia kayak gitu. Ya boleh, kenapa nggak boleh? Dari situ Pak berputar sampai sekarang sudah mandiri. Dulu enggak, cuman pede enggak Pak, tembok kita kalau jualan harus muka tembok. Harus muka apa? Tembok. Jadi ada orang cikit-cikit enggak pede, malu lah. Nanti baru buka jualan enggak laku. Ya Allah, miskin sekali. Itu kan akhirnya enggak pernah berhasil gara-gara mindset yang enggak pernah berhasil. Masa belajar agama kita letoy? Ulama zaman dulu wallahi tujar, Utsman ibn Affan, Umar bin Khattab, Abu Bakar ya. Tujar mereka ini, optimis besar. Untuk apa? Untuk mengalahkan dunia, untuk akhirat. Itu mereka terkenal. Namullah alam bisawab. Ustaz, apakah halal ataukah tidak menemukan uang orang lain tapi kita belanjakan? Haram lah. Uang orang lain itu bukan uang kita, jatuhnya luqatah. Harta apa? Luqatah. Harta pungutan. Itu harus diumumkan dulu. Nabi SAW mengatakan harus diumumkan selama setahun. Itu kalau barang berharga. Semisal duitnya 100.000, umumkan selama 1 tahun. Udah diumumkan, nggak ada yang ngaku, ya sudah pakai. Tapi kalau ada yang ngaku, kasih baliknya. Tapi kalau cuma 2.000 halal. Cuma 2.000, apalagi 1.000, apalagi 500. 500 lumayan beli basreng. Halal atau haram? 500 semacam ranting yang nggak ada harganya, sudah belilah basreng halal. Nah, jadi luqatah itu sesuatu hal yang ditemukan kalau berharga itu 10.000 nggak boleh dipakai, 5.000 nggak boleh dipakai, tapi 500 pakailah halal. Nah, tapi kapan 2.000 pun udah kita pakai, tetap harus dibalikkan kalau ada yang ngaku. Nah, kata Nabi arif husan, umumkan selama setahun. Waalaikumsalam. Ustaz, bagaimana cara kita mengetahui amal kita diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala? Mustahil tahu. Gak ada manusia pun yang tahu amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Ibrahim habis bangun Ka'bah, apa kata Nabi Ibrahim mengangkat tangannya? Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah amal kami. Karena nggak ada yang tahu, sahabat nggak ada yang tahu amalnya diterima. Makanya ketika Idul Fitri, apa kita ucapkan? Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Nggak ada yang tahu. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Kita bekerja dengan amal yang sesuai dengan sunnah Nabi. Ternyata kita nggak bertakwa dengan riya, udah habis. Allah nggak akan apa terima. Sunnah Nabi, Allahu Akbar. Wih, Masya Allah, sempurna, tumakninah sempurna. Cuman dia kerjakan itu gara-gara ada riya. Allah nggak terima. Jadi siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu. Kita nggak pernah tahu amal kita diterima ataukah tidak. Makanya diperintahkanlah kita ini banyak amal ibadah. Karena kita nggak tahu amal itu diterima oleh Allah ataukah tidak. Namullah alam bisawab. Jadi nggak ada yang tahu. Tapi ada tanda-tanda, ada. Apa tanda-tandanya? Kita beramal soleh ternyata ada perubahan yang signifikan. Semakin taat, semakin tunduk, semakin Masya Allah, semakin humble dia, semakin ramah, itu insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum Ustaz, afwan luar tema, mau nanya bagaimana cara membuka mata batin kita. Mata batin apa? Mata batin bisa lihat jin. Orang kok mau lihat mata batin? Mau dibuka mata batin apa? Orang tuh ngomong kasyaf ya. Kasyaf kan? Bisa lihat jin. Orang tuh kalau bisa nggak lihat setan. Ini malah berharap lihat apa? Setan. Lihat setan aja kabur. Orang lihat setan aja kabur. Mau lihat setan. Ada fungsi yang, tapi dukun-dukun itu ngajarin itu buka mata apa? Batin. Bukannya itu kan ada akad nantinya. Ada akad dengan apa?
syaitan. Akhirnya terganggu hidup dia. Bangga indigo. Apanya indigo? Itu mamsus bisyayatin. Itu dipengaruhi sama siapa? Syaitan. Gitu kok bangga. Bukan indigo itu. Diganggu sama setan. Jadi untuk apa? Buka mata batin. Ini santri ini aneh-aneh aja ini. Ada kejadian. Jangan main-main kayak gitu kalian. Antum nih. Kejadian dulu ada santri. Ya Allah Akbar. Main pocong-pocongan. Pertama ada yang jadi pocong tuh orang Arab. Marga Tolib. Jadi marga Tolib. Jadi kami panggil Tolib kayak gitu. Jadi main pocong-pocongan. Katanya kalau seandainya sudah sampai ngangkat tangannya, jadilah dia. Jadi dia ini orangnya iseng. Dikerjain sampai tak kayak gitu kan. Sap ngangkat. Pas udah ngangkat, bohong kata dia. Wah, akhirnya orang ini kan satu-satu yang lain ya merasa kecewa. Coba yang lain. Betul Pak. Ada salah satu santri Eidad waktu itu jadi pocong-pocongan. Betulan jadi. Dari habis zuhur nggak keluar sampai isya. Sampai kapan? Sampai isya. Kenapa sulit keluar? Gara-gara dipanggil. Makanya jangan ngundang setan. Setan yang masuk secara tiba-tiba lebih gampang dikeluarkan dibandingkan setan yang diundang. Apalagi main jelangkung. Tak diundang, tak di apa? Gitulah untuk lebih tahu. Itu jangan main-main kayak gitu. Itu syirik, dosa besar. Ada santri main-main kayak gitu, Pak. Main pocong-pocongan. Jadi setiap ada nafas, setan tuh jadi pocongnya tuh gerak. Jadi loncatnya tuh Pak, bukan loncat kayak gini. Ini santri kejadian. Kayak gini. Sap kayak gitu. Ini di IBT, di IBTIA kasusnya. Jadi kalau ada yang nafas, setan tuh kan gini. Sap. Yang kemasukan itu. Kejadian, Pak. Pas ada yang nafas itu pantatnya ada yang merah. Kenapa? Dicakar sama pocongnya. Itu kejadian di IBT. Ana dengar kasus itu. Kenapa? Suka dipanggil-panggil. Iseng. Makanya jangan sampai kita berbuat hal seperti itu. Nggak dipanggil aja setannya seneng, apalagi dipanggil. Ada yang main kayak gitu di sini. Kalau Anda laporkan ke ustadznya, bahaya itu, bahaya, syirik. Jangan masukkan kesyirikan di pondok, jangan, haram. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana cara bilangin orang yang terlalu putus asa, dikit-dikit ngeluh padahal belum berusaha? Ini ada penyakit orang sikit-sikit ngeluh. Itu orang-orang sikit-sikit ngeluh itu Pak adalah orang-orang yang diganggu sama syaitan. Allah berfirman wala tai'asu mir rauhillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pak, wallahi orang yang belajar agama itu banyak yang putus asa sebabnya gara-gara dia merasa kehidupannya nggak baik lagi. Syaitan udah bermain di situ. Ana pernah waktu itu di SCDI. Kawan ana, Pak, Masya Allah. Kawan ana pintar, selalu ranking 1 ketika di Bukhari. Habis itu masuk SCDI. Waktu itu kami lagi liburan pinggir pantai. Jadi pas pinggir pantai itu ana lihat ke atas bintang-bintang, Masya Allah, tadabbur alam. Dia tiba-tiba datang samping ana, berbaring juga. Dia ngomong, ya Allah ana kok pengen mati ya. Kaget ana. Kan suara ombak pantai kan, Masya Allah, kan gitu kan, suasana yang nyaman untuk tadabbur alam kan gitu. Tiba-tiba datanglah dia nih, berbaring sama samping ana. Ya Allah ana ini pengen mati. Kaget ana. Astagfirullahaladzim. Ente kenapa? Iya, ana tuh pengen mati, udah capek hidup. Akhwat nggak ada yang mau sama ana. Ana nih gendut kata dia. Ya Allah. Memang mau tamat Pak kasusnya. Dia tuh mau tamat. Kami ini mau tamat. Jadi kami lakukan rihlah. Karena kami udah tahun terakhir kan gitu. Rihlah lah kami. Dia ngomong gitu. Kaget ana, ya Allah. Kenapa ente? Ana bilang, akhwat ya Allah, banyak akhwat. Gak mungkin gak ada yang mau sama ente. Ana bilang, enggak udah, ana tuh pengen mati aja, yang penting mati bermanfaat.
Gimana ente mati bermanfaat? Ana sudah hubungin misi medis Suriah. Biar ana berangkat jihad ke Suriah, ana mati-mati syahid. Ya Allah, Akbar. Kaget. Itu kenapa putus asa? Siapa yang buat syaitan? Orang bunuh diri itu banyak yang buat syaitan itu. Tapi ini kan talbis iblis. Karena dia punya agama, dipalingkan lah. Matinya mati syahid. Gimana? Presiden kita belum mengumumkan perang untuk ke Suriah kok. Dia pengen berangkat, ana sudah hubungin ini kawan-kawan yang di Suriah agar ana berangkat. Ana bilang, ente gabung sama siapa? ISIS. Ana bilang, oh enggak, ana sama Jabhah Nusrah, kata dia. Allah, udah di ini sama dia. Ana berangkat sama Jabhah Nusrah Mujahidin. Sudah, kapan ana turun mati nggak apa-apa. Itu putus asa. Ada manusia kayak gitu, Pak, keganggu sama syaitan itu. Dia juga sama. Ini orang yang sama. Yang putus asa dia itu ada ambisi pengen belajar di Madinah. Ambisi kuat dia. Tiba-tiba kan nggak pernah lulus, berkali-kali muqabalah nggak lulus. Sampai dia ngomong gini, ana nggak apa-apa lah, nggak keterima di Madinah. Yang penting di Saudi, nggak apa-apa, terserah di Saudi mana. Yang penting Allah tergerakkan di Saudi. Pak, Allah kasih dia lulus di Saudi, masya Allah, Pak. Tapi kuliahnya di Universitas Najran. Najran ini perbatasan Yaman, Pak. Tiap hari dengar rudal, dum. Karena dia doanya apa? Nggak apa-apa lah. Yang penting di Saudi, walaupun di ujung Saudi. Allah kasih dia di mana? Di Najran. Kaget anak. Ente sih doa kayak gitu. Putus asa. Coba kita mintanya apa? Minta di Madinah. Ana wallahi ya, ana ketika itu keterima di Ummul Qura. Ana punya anak-anak, ana ada istri. Ana berat berangkat ke Ummul Qura. Ana ada tanggung jawab. Ana ini orang bertanggung jawab gitu ya. Ana tuh berat untuk pergi. Mereka ini yang ngurus nafkah dan sebagainya. Mertua ana gitu. Ana malu. Ana bilang, "Lah, istri ana berangkat." "Nak berangkat." Abina ngomong, "Nak berangkat." "Lah." Ana sampai nanya, "Kalau ana berangkat, gimana nafkah ana di sana?" Ana tanya PPMI yang di Mekah sana. "Oh, nggak apa-apa, kita bisa narik jamaah." Wallahi ana ke sana nggak mau narik jamaah, ana bilang. Ana mau belajar. Kalau mau narik jamaah, ana bisa di mana-mana, ana bilang. Ana mau belajar, mau fokus belajar. Akhirnya ana nggak ambil. Tapi ana bilang, "Ya Allah, ana keterima di Mekah. Ana harusnya bisa ke Ka'bah, tapi ana nggak bisa. Maka tolong ya Allah kasih rezeki dalam waktu yang dekat ana berangkat ke Ka'bah." Nggak lama akhirnya ana berangkat umrah. Wallahi sahih. Ambisi itu harus kuat gitu. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Iya, semua milik Allah, Pak. Apa yang sulit bagi Allah? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Waalaikumsalam. Afwan Ustaz, di luar tema. Ustaz, alat musik kan haram. Berarti kalau kita bernyanyi tanpa alat musiknya boleh tidak? Boleh, dengan syarat liriknya tidak bermasalah. Kalau liriknya bermasalah tentang masalah percintaan, haram. Liriknya bermasalah ada kesyirikan, haram. Ustaz Keranda ngomong seperti itu. Ustaz Syafiq Basalam juga seperti itu. Bahkan masyayikh juga banyak. Nabi SAW ada nasyidnya, Nabi ada nasyidnya. Cuman Nabi nggak pakai alat musik. Yang diharamkan itu, sebagaimana sabda Nabi kita SAW dalam hadis riwayat Bukhari, beliau mengatakan, la yakunanna min ummati yastahiluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Akan ada dari umatku nanti beberapa kaum yang menghalalkan perzinaan, sutra untuk laki-laki, dan khamar. Begitu juga mereka menghalalkan apa? Alat musik. Tapi kalau cuman sekedar ucapan saja itu boleh, halal. Tapi kalau ada musiknya haram. Semisal halaka sirrun indallah bainaka anta wa bainallah, boleh. Ya man sallaita bi kullil anbiya, boleh. Tapi kalau ada udah judung haram. Naam. Raqqat aynaka syauqan Walitaibata darafata ishqan Fa'ataitu ila habibi Fahda ya qalbu warifqan Salli ala Muhammad. Boleh. Tapi kalau antum ada nih orang nasyid kayak gitu, ambil galon, centang. Sudah pernah kejadian dulu di Bukhari, ada anak nakalnya. Ya oknum di pondok-pondok mana-mana tetap ada anak nakalnya. Kenapa di Mekah pun ada yang jahatnya siapa? Abu Jahal di pondok ini.
Kan di pondok tuh kapan walimah itu bisa 3 hari 3 malam. Kalau di luar sana, orang-orang sana. Pak, ya Allah, kalau udah ada yang walimah deket pondok, sudah ada aja santri ini nakal nih santrinya, ngambil galon kosong, sap, di paha dia tentang. Ada orang kayak gitu. Kapan ustadznya datang langsung takut dipanggil sama ustadznya, tobat dia. Tapi tobatnya pas dipanggil sama siapa? Ustadz. Pas sama Allah nggak takut dia. Nah, itu kalau udah alat musik haram. Kami dulu ketika wisuda di SCDI nyanyinya Indonesia Raya Merdeka Merdeka sampai akhir. Halal karena nggak ada bermasalah. Cuman kalau ada keharaman, kecintaan haram, kesyirikan haram. Madad ya Husain, minta tolong sama siapa? Husain bin Ali bin Abi Thalib, haram. Ada bid'ah, tawasul bid'i. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Syufa, ya Rabbi bil Mustafa itu kan tawasul bid'i. Tawasul dengan Nabi kita Muhammad SAW dalam doa, dan Nabi udah meninggal. Ini tawasul apa namanya? Bid'i, enggak boleh. Jadi kalau seandainya ada kesyirikan, ada kebid'ahan atau ada percintaan atau secara umum ada keharaman, maka lirik itu pun tetap nggak boleh kita nyanyikan. Tapi kalau seandainya Nina Bobo, oh Nina Bobo, boleh? Boleh, nggak ada masalah. Waalaikumsalam Ustadz. Afwan, di luar tema Ustadz, tolong berikan nasihat kepada orang yang suka jahil tapi nggak mau dijahilin. Terus yang jahil itu ngadu ke orang tua. Ini santri banget ini mah. Santri suka jahil. Ada dulu di pondok. Di pondok kami itu ada yang sukanya jahil. Ya Allah. Semua orang diludahinnya. Lewat lagi. Sendal orang diludahinnya. Gak tobat-tobat. Cara paling ampuh, kisos. Ana panggil, kumpulkan semua santri yang pernah diludahin sama fulan, angkat tangan semua. Baris kalian semua, ludahin dia balik. Pak, orang yang mau kisos, kasihan sama dia, nggak tega. Padahal dia, Pak, Masya Allah, ludahin betul. Tapi orang tuh kasihan, nggak kasihan, diginiin. Tapi ampuh memang. Dia ngulangin pernah sekali aja Tapi dulu Pak nggak pernah tobat-tobat, terus diludahin orang. Tapi pas ada kisos, itu memang ngaruh sekali. Biar dia sadar dijahilin tuh nggak enak. Dan selaku orang tua atau selaku guru juga harus paham. Kita itu jangan kapan ada yang ngadu ke orang tuanya, kita bela dia. Jangan, Pak. Nabi SAW bersabda, beliau mengatakan wa inna ba'dakum alhanu min ba'din bihujjatihi. Ada sebagian kalian itu pintar ngomong dibandingkan yang lain. Oh enggak, anu yang dizalimin, padahal dia ngeludahin orang. Apa kata Nabi SAW? Hati-hati kalian, jangan sampai berhukum membela kepada yang salah. Sampai disebutkan barang siapa yang datang kepada kalian ngadu, satu matanya lepas, jangan bela dia. Datangkan lawannya, mungkin dia telah menjatuhkan atau mencopoti dua mata lawannya. Paham? Berarti jangan sampai kita ini langsung bela orang. Apa, dengar dulu apa kasusnya dan sebagainya. Dan memang harus ditindak, Pak. Jangan dibiarin. Akhirnya orang tuh kebiasaan suka membuli. Kalau anak pribadi, walhamdulillah sampai detik ini, sampai ada yang mencela nama bapak, mencela nama orang, ngeludah atau iseng suka mukul. Pak, anak panggil ke kantor, kena SP, pulang. Makanya alhamdulillah sampai detik ini pembulian nggak ada di pondok. Pembulian, hina, orang mau hina orang tuh mikir, Pak. Mikir di pondok kita tuh. Takut mereka. Kenapa? Kapan udah ngina orang, udah nggak bisa lagi sekolah. Kena skor 3 hari pulang, peringatan pertama. Ulangi sepekan, ulangi lagi, keluar dia. Makanya akhirnya, karena yang namanya menghina itu dosa, bukan dosa. Sibabul muslim fusuk, kata Nabi. Mencela orang itu apa? Fusuk, kefasikan. Oke, kalau untuk guru bisa mungkin praktekkan kisos, biar sadar. Kalau dijahilin itu nggak enak. Nah, wallahu alam bisawab.
Assalamualaikum Ustaz, afwan di luar tema, apakah masih menjadi mahram seorang suami istri yang sudah cerai? Lah, kalau sudah cerai sudahlah. Kecuali cerainya masih dalam hitungan talak raj'i, talak yang bisa apa? Rujuk. Berapa kali talak yang bisa rujuk? 2 kali. Allah berfirman, at-talaqu marratan fa imsakun bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. Talak itu ada 2 kali yang bisa rujuk. Bisa engkau tahan rujuk kembali atau sudah pisah dengan cara yang baik. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Selama dia masih talak raj'i, talak rujuk, itu masih mahram bagi kita. Kecuali talaknya sudah talak bain. Talak 3 kali. Itu bukan hubungan lagi sama dia. Ya sudah. Maka nggak bisa sembarangan. Makanya kalau seandainya suami istri sudah sah cerai, masa iddah sudah habis, dia masih berhubungan, itu bahaya. Dan itu memang pintu kerusakan akan muncul ketika seseorang menjalin dengan mantan suami atau mantan istrinya. Walaupun dengan alasan untuk kebaikan anak, nggak boleh. Kalau memang kebaikan anak, teleponnya jangan ke mantan suami atau mantan istrinya. Ke siapa? Orang tua, mertuanya dia. Karena mertua ini mahram, abadan. Karena dia itu mahram abadi. Mertua kita udah cerai dengan istri kita, mertua kita masih mahram kita. Ibu mertua bagi anak itu masih mahram sama anak. Walaupun kita sudah cerai dengan istri, kita masih mahram abadan selama-lamanya. Maka kita tetap berbuat baik sama mereka. Tetap berbuat baik. Kita nanyakan keadaannya gimana, sehat sehat alhamdulillah, gimana sehat kondisi, sehat kayak gitu. Tapi kalau kita bukan menganggap itu bukan mahram dan sebagainya, nggak boleh. Itu mertua, tetap kita tanyakan kondisinya. Wallahu a'lam bishawab. Dan apakah masih menjadi mahram anak perempuan dengan ayahnya? Ya masih lah. Kalau putri itu anak biologis, mahram selama-lamanya. Allah berfirman, hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum. Mahram bagi kalian selama-lamanya ibu-ibu kalian dan juga putri-putri kalian. Mahram sama bapaknya sampai hari kiamat, sampai hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Udah ya? Ini yang dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya Anda mohon maaf. Wassallallahu nabiyana Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.